Anakmu hamil, Sudewi? Tanya dia Huyat pada Sri Sudewi. Sri Sudewi kini mengangguk. Jagat Dewa Batara, siapapun yang bertanggung jawab atas keberadaan suaminya, sebaiknya segera mengembalikan kepadanya. Sangat tidak baik Kusumawardhani hamil tanpa didampingi suaminya. Kusumawardhani kini kembali ke balik jeni. Di sanalah romonya dirawat dengan sangat baik oleh mertuanya sendiri, Brahmana Prabaswara, yang juga mengurusi anaknya yang kini keadaannya telah berangsur pulih. Rupanya bagi Brahmana Prabaswara yang lebih dikenal dengan nama Brahmana Pangpang itu, mengatasi keadaan Biniaji yang digigit ular justru jauh lebih mudah dibandingkan mengatasi keadaan dari menantunya. Atas perintah Bre Wirabumi, Bale Jene akhirnya dijaga dengan sangat ketat. Hanya emban tertentu yang sangat dipercaya yang boleh masuk untuk melayani kebutuhan sang raja, istri muda dan mertuanya. Sementara itu, ketegangan akibat luapan amarah Bre Wirabumi berangsur-angsur pulih. Alun-alun depan Tatak Rambat Balai Manguntur yang semula penuh sesak oleh ribuan prajurit yang tertular amarahnya kini telah kembali ke bangsal kesatrian masing-masing. Namun sejalan dengan itu, berita tentang sakit yang diderita oleh Gusti Prabu bukanlah sakit yang wajar, namun karena ada yang membuat segera menjadi buah bibir siapapun. Para prajurit memperbincangkan dengan sesama prajurit, memperbincangkan dengan Romo dan biungnya ketika pulang ke rumah dan dengan istri atau tetangganya. Dalam keadaan yang demikian, kepanikan Kusumawardhani benar-benar sempurna. Dari Senopati Dipo Manguri, ia tahu suaminya telah pulang dari perjalanan panjangnya yang berhasil diketahuinya karena singgah di Jabanan. Menjelang pagi, mestinya ia sudah muncul di istana. Namun hingga waktu bergeser jauh, kekasih yang ditunggu itu belum juga kelihatan. Mengapa belum sampai istana? Kemana kau, Kakak? Keluh Kusumawardhani dengan sepenuh hati. Cinta yang disempurnakan dalam perkawinan itu berbuah rindu dendam yang butuh pelampiasan. Akan tetapi, apa daya, kuda Narapatya kini tidak ada kabar beritanya. Para prajurit yang disebar oleh Mahapati Gajah Enggon tidak ada yang berhasil melacak jejaknya. Kuda Narapatya yang mendapat anugerah gelar Bre itu telah lenyap bagai ditelan bumi. Kusumawardhani kini menoleh ke belakang, terusik oleh suara pintu yang terbuka. Bre Wirabumi kini datang mendekat dan menempatkan diri duduk di sebelahnya. Kang Bo, aku sudah menyebar para prajurit untuk menemukan jejak suamimu. Tetapi sampai sekarang, belum ada seorang pun yang melaporkan titik terangnya. Sekelompok prajurit berkemampuan sandi juga telah melakukan pelacakan perjalanannya sejak dari rumah Kiturwa Bremi hingga istana, untuk menemukan barangkali ada penghadangan di sepanjang perjalanannya. Kusumawardhani kini mengembalikan arah pandangnya ke depan, ke arah obor yang berusaha untuk menerangi pekarangan. Lidah api obor itu bergerak menjilat-jilat, sesekali tenang, namun tiba-tiba berayun menggeliat seperti mewakili keadaan yang sedang tidak tenang. Kenapa kau berubah pikiran, Dimas? Tanya Kusumawardhani. Yang dimaksud Sekar Kedaton adalah soal adiknya yang membatalkan diri mengambil alih kekuasaan. Bre Wirabumi kini tersenyum. Kang Bo, pada dasarnya aku memang tidak ingin menjadi raja. Aku tidak mungkin mampu untuk melampaui kebesaran Sang Prabu, untuk membawa Mojopahit jauh lebih besar
Barangkali hanya mendiang Mahapati Gajah Mada yang bisa melakukannya. Selebihnya, aku tidak ingin terjadi perang saudara. Kusuma Wardani kini memandangi adiknya dengan raut muka yang aneh, seolah ada sesuatu yang tidak semestinya ada di wajah pemuda itu. Perlahan, Sekar Kedaton mengembalikan arah wajahnya pada geliat obor yang dinyalakan tepat di depan pintu. Dua orang prajurit yang tengah menjalankan tugas jaga berdiri laksana arca gupara. Sama sekali mereka tidak bergerak. "Bisakah aku minta tolong, Dimas?" ucap Kusuma Wardani. Permintaan tolong dari kakaknya itu sungguh menarik perhatian. Brewirabumi sigap siap menjalankan apapun perintah itu. Bahkan jika harus mendaki penanggungan hingga puncaknya, pasti akan ia kerjakan. "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Kangbo?" Amat mudah. Kini Kusuma Wardani menangis. Matanya kini terlihat membasah. "Dimas, dalam keadaan seperti ini, aku butuh orang yang mengasihiku yang bisa kuajak bicara." Brewirabumi kini mengangguk. "Bersabarlah, Kangbo. Aku berharap akan segera memperoleh petunjuknya." Kusuma Wardani kini mengangguk. "Dimas, aku ingin mertuaku didatangkan. Apakah bisa?" Brewirabumi kini terdiam, namun dengan segera ia mengangguk. "Baik, Kangbo. Aku sendiri yang akan berangkat untuk menjemput Kenjapanan." Namun Kusuma Wardani kini menggeleng, tidak menyetujui langkah yang akan diambil oleh adiknya itu. "Jangan, Dimas. Posisimu sebagaimana suamiku sedang berada pada sasaran bidik orang-orang jahat. Salurkan saja perintah itu pada orang lain. Jangan kau lakukan sendiri. Kalau sampai terjadi padamu sesuatu, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, Dimas. Di luar sana, ternyata keadaan sangat berbahaya. Aku rasa untuk selanjutnya, kau juga harus bertindak lebih hati-hati." Brewirabumi kini menimbang dan kemudian mengangguk. "Baik, Kangbo. Aku akan salurkan perintah itu sekarang juga." Brewirabumi akan berdiri, namun bayangan langkah orang yang datang mendekat kini telah mencuri perhatiannya. Dengan caranya berjalan, Brewirabumi mengenali orang itu adalah Mahapati Gajah Enggon. Brewirabumi dan Kusuma Wardani segera berdiri menempatkan diri menerima kedatangan orang itu. Sejak dari ambang pintu, Mahapati Gajah Enggon sudah memberikan penghormatannya kepada kedua anak raja yang berlainan ibu itu, yang dengan bersama-sama diterima oleh Sekar Kedaton dan adiknya. Kusuma Wardani berharap akan memperoleh berita baru dari kedatangan sang Mahapati itu. "Sudah ada kabar, Paman?" tanya Brewirabumi mendahului kakaknya. Gajah Enggon kini menggeleng. "Belum, Raden. Demi keperluan penyelidikan, hamba telah meminta kepada Empu Tanding untuk bersedia menginap di penjara. Reda Mantri Empu Tanding mengakui memang terjadi pertemuan para Sabta Prabu di rumahnya, tepat di hari pertama Gusti Prabu jatuh sakit. Dalam pertemuan itu, memang ada usul yang datang dari Gusti Putri Srilu Dewi dan juga Gusti Putri Dianertaja. Tetapi semua usulan itu ditentang oleh Gusti Putri Madu Dewi. Oleh karena itu, gagasan yang kelewatan itu tidak dilaksanakan. Reda Mantri Empu Tanding mengaku ia justru merasa aneh karena kemudian semua gagasan itu ada yang melaksanakannya.
Kusuma Wardani yang semula menunduk kini menengadah. Dan paman percaya dengan semua jawaban itu, paman? Gajah Henggon tidak segera menjawab. Apa jawaban Empu Tanding itu bisa dipercaya? Tekan Kusuma Wardani. Gajah Henggon akhirnya kini menggeleng. Hamba tidak mempercayai sepenuhnya, Gusti. Tetapi hamba berjanji kepadanya, apabila ditemukan bukti yang mengarah kepadanya, hamba sendiri yang akan mengayunkan pedang sebagai hukuman mati terhadap apa yang telah ia lakukan. Kusuma Wardani sama sekali tidak merasa terhibur oleh jawaban itu. Satu-satunya hal yang bisa mengembalikan senyumnya hanyalah kepulangan dari suaminya. Tempat yang paling memberikan ketenangan dan kedamaian hanyalah pelukan suaminya. Kebahagiaan tidak diukur dari kedudukannya yang amat menentukan sebagai seorang anak raja yang karenanya bergelimang dengan kemewahan. Kebahagiaan itu terbukti bisa berada di rumah Kitura Bremi yang sederhana seperti di Nyapanan. Ia bersenda gurau dengan para petani, bercocok tanam padi di sawah yang tidak jauh dari rumahnya. Mohon maaf, Gusti. Kedatangan hamba ke Balijeni malam ini adalah untuk menyampaikan kedua mertua Gusti Putri, yaitu Kitura Bremi dan istrinya, saat ini berada di rumah hamba. Dari wajahnya terlihat betapa Kusuma Wardani kini terlonjak kaget. Kitura Bremi berada di rumah paman. Mahapatih Gajah Henggon kini mengangguk. Benar, Raden. Setelah Senopati Tipo Manguri singgah di rumahnya, Kitura Bremi merasa tidak tenang. Lalu mereka berdua kemudian menyusul kemari. Bre Wirabumi kini tersenyum. Paman, baru saja Kang Mbok Sekar Kedaton memintaku untuk menjemput Kitura Bremi dan istrinya. Angin agak lembut dan dingin kini berhembus dari pintu yang terbuka. Kusuma Wardani senang karena tidak harus terlalu lama menunggu untuk bertemu dengan mertuanya. Akan tetapi sejalan dengan itu muncul kebingungan dalam hatinya. Bagaimana cara menyampaikan masalah yang dihadapinya kepada kedua mertuanya yang bisa dipastikan akan menjadi bingung, bahkan mungkin jauh lebih bingung darinya. Apakah hamba sebaiknya membawa mereka ke sini, Gusti? Selanjutnya, Kitura Bremi dan istrinya akan menginap di Balijeni. Tanya Mahapatih Gajah Henggon. Kusuma Wardani memberikan jawaban untuk pertanyaan itu dengan sebuah anggukan. Baiklah, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon diri untuk menjemput mereka, kata Gajah Henggon. Kusuma Wardani kini mengangguk mengizinkan. Kalau begitu aku juga pamit, Kang Mbok. Aku harus menenangkan ribuan prajurit yang resah karena kemarahannya tidak tersalurkan. Kusuma Wardani kini kembali mengangguk. Di Balijeni sendiri terdapat beberapa ruang yang salah satu di antaranya dipergunakan untuk merawat Prabu Hayam Wuruk. Di ruang itu Brahmana Prabaswara terus menunggui dan merawat sang Prabu. Di ruang yang semula hanya ada satu tempat tidur itu kini ada dua tempat tidur. Satu di antaranya digunakan oleh Brahmana Prabaswara untuk mengamati perkembangan kesehatan anak perempuannya yang telah berhasil diselamatkan dari patukan ular. Kusuma Wardani menyempatkan menengok sebelum masuk ke dalam biliknya sendiri. Selamat malam, Popo, sapa Kusuma Wardani. Brahmana Pangpang kini menoleh. Meskipun telah bekerja berhari-hari, tidak nampak jejak kelelahan di wajahnya. Brahmana Pangpang kini membalas sapa itu dengan tersenyum. Kusuma Wardani menempatkan diri duduk di pembaringan dan memijiti kaki ayahnya. Prabu Hayam Wuruk tetap memejamkan mata seolah tidak peduli
dengan siapapun yang hadir. Kusumawardhani berusaha untuk menahan diri, namun dengan segera matanya kini kembali membasah. Kusumawardhani berbaring di dada romonya. Dengan telinganya, ia berusaha untuk mendengarkan detak jantung dari romonya. Aku harus melakukan apa untuk menghadapi keadaan ini, Romo? Namun rangkaian kata-kata itu hanya terucap dalam hati dan tidak terangkai melalui lisannya. Kusumawardhani kini duduk kembali. Selamat beristirahat, Bopo Brahmana, ucap Sekar Kedaton dengan lunglai. Brahmana pang-pang mengangguk sambil merapatkan kedua telapak tangannya. Kusumawardhani kemudian mengayunkan langkah kakinya dengan sangat lunglai. Senyap itu dengan kasar mengisi seluruh lorong dadanya. Bale jenik kini terasa lengang. Bahkan segala hiruk pikuk baginya terasa lengang karena apa artinya tanpa sang suami di sebelahnya. Sebaliknya, meski keadaan senyap dalam arti yang sesungguhnya, asal di sisinya ada suaminya, yang senyap itu menjadi hiruk pikuk kebahagiaan baginya. Kusumawardhani yang akan memasuki pintu biliknya kini tertegun ketika melihat seorang emban yang duduk bersila menunggu perintah. Kebiasaan emban itu mengingatkannya pada Emban Ragaweni. Beristirahatlah. Aku tidak akan memberikan perintah apapun malam ini, kata Kusumawardhani. Emban yang wajahnya tidak jelas itu merapatkan kedua telapak tangannya, namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Kusumawardhani baru merasakan munculnya masalah ketika ia akan menutup pintu. Emban itu kemudian nyelonong ikut masuk ke dalam kamarnya. Kemunculan demit mungkin menyebabkan Kusumawardhani ketakutan. Namun kemunculan Emban Ragaweni benar-benar telah menjelma menjadi sebuah mimpi buruk. Terbelalak kini Kusumawardhani amat ketakutan ketika ia mendapati siapa sebenarnya emban itu. Bibi, letup Kusumawardhani yang kini tengah terhenyak. Emban Ragaweni menutup pintu dan menempatkan diri menjadi penghalang bila Kusumawardhani akan memaksa dirinya untuk keluar. Sebuah pisau yang tajam berkilat-kilat dan diayun-ayunkan menyebabkan Kusumawardhani mati kutu tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika Kusumawardhani merasa tubuhnya lemas dan dengan segera jawaban dari semua pertanyaan itu muncul di benaknya. Maka kini Kusumawardhani merasa meminta kepada romonya untuk mengampuni emban itu terbukti menjadi kesalahan yang sangat-sangat besar. Seharusnya Emban Ragaweni dibiarkan mati diseret oleh 4 ekor kuda. Apa ini? Keluh Kusumawardhani. Emban Ragaweni kini memutar pandangannya ke segala arah. Duduk, ucapnya kini memberi perintah. Kusumawardhani merasa tidak punya pilihan lain kecuali harus melaksanakan perintah itu. Dorongan keinginan untuk berteriak harus ditahan sekuat tenaga karena pisau tajam mengkilat di tangan emban itu bisa saja mengayun dengan deras ke tubuhnya. Emban Ragaweni yang telah dijatuhi hukuman mati dan kemudian diampuni itu diyakini akan sanggup melakukan tindakan apa saja termasuk membunuhnya. Bahwa ia berani muncul di lingkungan istana telah menjadi bukti betapa ia memang sanggup untuk melakukan apa saja. Satu persoalan penting lagi yang menyebabkan Kusumawardhani memilih diam adalah keinginannya untuk mengetahui nasib dari suaminya. Kusumawardhani kini duduk sambil pontang-panting berusaha meredakan degup jantung dan juga sekujur tubuh yang bagai dirambati oleh ribuan ekor semut. Emban Ragaweni tidak segera berbicara. Tidak ada sepatah kata pun yang kini keluar dari mulutnya. Yang dilakukan perempuan itu adalah berjalan mengitari Sekar Kedaton sambil tidak melepas perhatiannya dari sasaran bidiknya. Emban Ragaweni juga menyempatkan melirik melihat benda apa saja
yang telah tersimpan di ruangan itu. "Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Emban Ragaweni dengan suara yang datar. Kusumawardhani merasa tenggorokannya kering. "Baik, Bibi." Emban Ragaweni kemudian mendekat ke pembaringan dan duduk di sudutnya. "Keadaanmu baik?" Pertanyaan itu meskipun terlihat sederhana, sulit bagi Kusumawardhani untuk memilih jawaban dengan benar, karena jawaban baik bisa jadi justru membuat Emban itu menjadi marah. Kusumawardhani akhirnya memilih menunduk dan tidak menjawab. Sekar Kedaton kini berusaha untuk menguasai dirinya. "Jawabnya pasti baik. Keadaanmu baik, menyenangkan dan bahagia. Bagaimana kau tidak merasa bahagia? Karena terbebas dari ibumu dan kini bisa berbuat seenaknya. Kau kawin dengan seorang lelaki yang belepotan lumpur di Japanan. Kau kawin dengan lelaki yang tidak memiliki derajat apapun, yang akan menodai kemurnian darah rajasa. Memalukan sekali. Karena aku tahu kau lakukan hubungan menjijikan itu ketika kau belum terikat. Perempuan macam apa kau ini? Kau perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatan dan menjualnya dengan sangat murah. Kau tidak berbeda dengan seorang pelacur. Apa yang kau sebut bebas itu di mataku merupakan sebuah pengkhianatan terhadap ibumu sendiri. Aku tidak bisa memahami bagaimana mungkin kau sanggup untuk melakukan itu. Sekarang kau justru sedang berbaik-baik dengan penghuni istana kanan itu. Kau biarkan tahta akan jatuh ke tangan mereka. Kau perempuan bodoh, Kusumawardhani. Jika tidak merasa tersandera, dia Kusumawardhani ingin sekali berteriak lantang meneriakkan kebenaran sebagaimana yang telah ia yakini. Namun tidak mungkin baginya untuk berteriak. Apapun kilah yang akan ia ucapkan pasti akan berseberangan dengan perempuan itu. Seharusnya kubiarkan ia mati, kata Kusumawardhani dalam hatinya. Emban Ragaweni mendekat dan menyempatkan memegang rambut anak asuhnya itu. Ketika perempuan itu mengelus-elusnya seperti terlahir dari naluri seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Akan tetapi dengan segera elusan tangan itu berubah sangat kasar. Ia kini mengucal-ucal rambut itu menjadi awut-awutan. Kau kangen pada suamimu? Pertanyaan itu menyebabkan Kusumawardhani terlonjak. Matanya kini terlihat terbelalak. Namun tidak sepatah kata pun yang kini keluar dari mulutnya. Emban Ragaweni kini tertawa terkekeh-kekeh. Aku tahu kau pasti merasa kangen. Kangen sentuhannya. Kangen kegagahannya. Kangen dibuat terlena ketika berada di atas pembaringan. Bukan begitu, Kusumawardhani? Sesak itu kini semakin menjejali isi dada Kusumawardhani. Kini jelas sudah duduk persoalannya. Emban Ragaweni bisa dipastikan berada di belakang semua kekacauan yang terjadi. Satu-satunya orang yang kebenciannya setinggi gunung Anakan setelah kebencian ibunya terhadap istri muda Romonya adalah kebencian dari Emban Ragaweni. Pembunuhan yang gagal dengan menggunakan ular itu menempatkan Emban Ragaweni sebagai seorang dalangnya, sekaligus menjadi dalang terhadap menghilangnya jejak suaminya. Bagaimana nasib suaminya menilik Emban yang sanggup berbuat kejam itu? Berdesir tajam dan langsung membeku otak Kusumawardhani melihat benda yang dikeluarkan mantan Emban itu dari balik kain penutup dadanya. Kau ingat benda ini, Cahayu? Tanya Emban Ragaweni.
Kusumawardhani segera memejamkan mata, berusaha menguasai dirinya, berusaha mencegah agar tangisnya jangan sampai meledak. Timang milik suaminya itu tentu sangat dikenalinya. Emban Ragaweni kini tertawa pendek. Hari ini, aku hanya menunjukkan timangnya sebagai bukti atas kekuasaanku. Lain hari, aku akan memotong telinganya. Dan lain hari lagi, aku akan bertindak lebih kejam dengan memenggal alat kelaminnya. Dan untuk selanjutnya, kau tidak bisa melakukan hubungan badan dengan lelaki itu. Kau boleh melapor pada siapa saja. Kau boleh melapor pada Mahapati Gajahinggon. Bahkan kau boleh melapor pada Gusti Prabu yang telah lolos dari jangkauan kematian itu. Tetapi begitu kau melapor, maka nasib suamimu habis. Tidak ada seorang pun yang bisa menjangkauku. Akhirnya mata Kusumawardhani penuh oleh genangan air mata. Kau akan melapor Cahayu? Kusumawardhani tidak segera menjawab. Kau akan melapor? Merasa tersandera dengan telak, Kusumawardhani kini menggeleng. Bagus. Jangan melapor pada siapapun bahwa aku telah muncul menemuimu. Juga jangan melapor pada siapapun. Nasib suamimu berada di tanganku. Nasib suamimu sepenuhnya bergantung pada bagaimana sikapmu. Jika sampai bocor, aku pastikan kau tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Walau mengalami kesulitan, Dyah Kusumawardhani akhirnya berhasil menguasai diri meskipun tidak dengan degup jantungnya. Kusumawardhani sama sekali tidak sadar telapak tangannya telah basah kuyup oleh keringat dingin. Bagaimana dengan suamiku, Bibi? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulutnya. Pertanyaan itu menyebabkan Emban Ragaweni kini terkekeh. Kusumawardhani semakin gelisah. Dadanya penuh sesak dengan rasa yang tidak nyaman. Bagaimana keadaannya? Celetuk Emban Ragaweni mengulang apa kata Dyah Kusumawardhani. Dengan sempurna, Emban Ragaweni mengobrak-abrik isi dada Sekar Kedaton yang makin miris mencemaskan keadaan dari suaminya. Berbagai gambaran buruk kini melintas silih berganti. Kusumawardhani membayangkan suaminya pasti telah mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari emban keparat itu yang entah berkomplot dengan siapa. Sekuat apapun Kusumawardhani berusaha tegar, ia merasa sebagai perempuan yang ringkih yang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan atau menghadapi tekanan. Bagaimana keadaannya? Itu tergantung bagaimana sikapmu. Kalau kau membuat hatiku senang, maka keadaannya bisa baik-baik saja. Tetapi, apabila hatiku tidak tenang, aku pastikan Kuda Narapatya juga akan mati. Aku bahkan telah bulat memutuskan membunuhmu. Manakala ku timbang tidak berguna. Aku berpikir, untuk apa kau hidup jika hanya mengecewakan ibumu? Mengecewakan ibumu itu sama saja dengan mengecewakanku. Kusumawardhani kini menunduk semakin dalam. Ancaman mengerikan itu kini telah merangsang perutnya untuk muntah-muntah. Ulu hatinya kini tertekan hebat hingga menyebabkan munculnya rasa nyeri ketika ia kemudian membungkuk. Kau paham, Kusumawardhani? Kau paham? Kusumawardhani kini mengangguk sambil mempersiapkan diri untuk berbicara. Bolehkah aku bertemu dengan suamiku, Bibi? Tanya Kusumawardhani.
Pertanyaan itu telah menyebabkan Emban Ragaweni tersenyum. Mengapa tidak? Kau boleh bertemu suamimu. Aku bahkan merasa berkepentingan agar kau melihat keadaan dari suamimu. Dengan demikian, kau bisa mengambil kesimpulan yang benar terhadap langkah apa saja yang boleh dan tidak boleh kau lakukan. Aku harus menunjukkan padamu betapa aku tidak main-main, Kusumawardhani. Kusumawardhani kini tercekat. Namun Kusumawardhani merasa harus berbicara. Tidak boleh hanya mendiamkan saja apa yang akan dilakukan Emban yang terbukti sanggup berbuat sangat jahat itu. Aku mohon Bibi, aku mohon bebaskan suamiku. Tidak ada gunanya Bibi menyanderanya. Permintaan itu telah menyebabkan Ragaweni meradang. Maka kini derajat amarahnya segera meningkat. Bibi harus tahu, apabila bukan karena aku yang telah mengajukan permohonan kepada Romo Prabu, saat ini Bibi telah dihukum mati. Ucapan lanjutan itu terbukti mampu menyebabkan Emban Ragaweni tertegun. Apa yang nyaris menimpa dirinya menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Mati diseret kuda sungguh sulit untuk diterima akal dan bakal segera menimpanya. Untunglah nyawa yang hanya selembar itu batal terenggut karena permintaan dari Kusumawardhani. Jadi kau yang telah menyelamatkanku. Kusumawardhani kini mengangguk. Aku yang meminta kepada Romo Prabu agar mengampuni kesalahan Bibi. Akhirnya Romo Prabu luluh dan berkenan untuk meluluskan permohonan itu. Jadi sekali lagi, aku mohon dengan sangat Bibi, jangan ganggu suamiku.